Nah, azan, nah di sini satu tanda pemberontakan itu dimulai itu suara azan subuh-subuh. Itu awal untuk memulai pemberontakan. Betul, ibaratnya sebagai seruan untuk bel pemberontakan itu. Itulah kentongannya azan itu. Nah sekarang ya kan itu tadi kisah dari perjalanan penaklukan Andalusia sampai ke terakhir mentok di Prancis. Nah saya kembali lagi ke buku ini ya, tentunya yang disampaikan oleh cerita dari Om Miswa itu adalah sebagian besar tentunya adalah di dalam buku ini gitu. Nah ajan terakhir di Andalusia ini ya, saya sih masih penasaran ini sebenarnya, ya kan? Saya tuh soalnya belum baca buku ini sebenarnya, tetapi jadi judul ajan terakhir di Andalusia, bukan di apa namanya? Bukan di Bogor ya, di Andalusia ya. Ada apa gitu loh maksudnya? Kenapa disebut Om Isa tuh mengambil judul itu? Sama Om Niko mengambil judul ajan terakhir di Andalusia. Iya, wah ini memang ini sengaja biar clickbait ya. Soalnya kalau diceritain dari A sampai Z ya kan, ini satu buku panjang, ya kan. Saya ngambil sepil aja biar teman-teman semuanya yang penasaran silakan cari buku ajan terakhir di Andalusia ini. Ini lengkapnya, pasti lengkapnya harus dibaca dong. Betul, baca sendiri aja ya. Sepil dikit aja. Nah, jadi memang kenapa azan terakhir di Andalusia ya karena memang itu enak kedengerannya gitu dan tentunya orang yang mendengar dan membaca judul ini menjadi tertarik dan penasaran ada apa kok ada azan terakhir gitu. Apakah dalam peristiwa penaklukan Andalusia itu kan ada satu desa atau satu pegunungan yang masih dikuasai oleh apa namanya orang-orang kafir kan yang pada akhirnya itu kan mengalahkan kaum muslimin juga. Apakah ada hubungannya dengan itu yang betul. Jadi memang setelah kira-kira 700-an tahun lebih kaum muslimin menguasai Andalusia. 700 tahunan lah. Kemudian telah menghasilkan peradaban yang sangat gemilang. Kita tahu bahwa sana di Andalusia itu melahirkan apa namanya tokoh-tokoh keilmuan keilmuan yang sampai sekarang pun tentunya masih digunakan. Dasar keilmuannya dari di Andalusia. Betul, dahsyat sekali. Nggak sedikit itu. Betul. Banyak sekali tokoh-tokohnya. Iya. Ya mungkin ya salah satunya itu misalnya Abbas Ibnu Firnas, ya orang yang pertama terbang. Nah itu di Andalusia, orang Andalusia itu cikal bakal dari pesawat. Itu dari Andalusia. Betul. Jadi memang banyak sekali pencapaian peradaban yang gemilang dari Andalusia. Itu semuanya di bawah naungan pemerintahan khilafah Islam gitu. Nah ini dia yang apa namanya nggak kalah penting, bahkan ini penting di bawah naungan khilafah. Itu khilafah Umayyah. Khilafah Umayyah. Nah, lebih khususnya khilafah Cordova nanti ada. Ada khilafah Cordova di bawah Islam kaum muslimin menggunakan sistem khilafah yang tentunya di bawah seorang pemimpin kita sebut dengan khalifah. Betul. Itu menghasilkan para tokoh-tokoh ilmuwan peradaban yang maju gemilang ribet bahasa ngomongnya di Andalusia. Oke lanjut. Itu. Nah tetapi ya kembali menjelang abad ke-15 Masehi tahun 1400-an. Nah ya sebenarnya udah dari abad-abad yang lalu ya, semenjak dari abad ke-11, abad ke-12 itu kaum muslimin ya ibaratnya penyakit lah. Apa penyakitnya? Perpecahan itu dia. Perpecahan. Sedikit di antara perpecahan itu disebabkan oleh apa? Nah ini. Jadi memang ketika itu ya kaum muslimin itu terpecah belah dalam hal politik dan kepemimpinan gitu. Nah jadi yang tadinya satu ya kan, kekhilafahan itu satu, lalu dibubarkan menjadi Reyes de Taifas istilahnya. Apa itu? Jadi Reyes de Taifas. De Taifas. Iya, jadi
Ahdut Tawaif, yaitu periode di mana kepemimpinan kaum muslimin di Andalusia itu terbagi-bagi ke dalam keemiran kecil-kecil. Itu setelah 700. Iya, Tawaif gitu. Itu setelah Khilafah Cordova itu dibubarkan. Sama? Gitu. Dibubarkan sama kaum muslimin sendiri. Karena ketika itu memang tidak ada lagi penerus dari Khilafah Bani Umayyah yang layak gitu untuk memimpin. Gitu. Nah, makanya kemudian dibubarkan, lalu dibentuklah di tiap-tiap kota-kota di Andalusia, kayak di Cordova punya emirnya sendiri, di Sevilla punya emir sendiri, di Granada punya emir sendiri, di Toledo, bahkan Toledo udah dikuasai oleh musuh-musuh Islam ya. Di kota-kota yang itu mereka itu memiliki emir-emir sendiri yang tadinya dia bersatu di bawah satu kepemimpinan, sekarang pecah jadi negara-negara sendiri-sendiri gitu. Itulah yang menyebabkan mulai Andalusia itu mulai goyah. Iya. Peradabannya udah mulai turun. Betul. Masing-masing pemimpin di kota-kota itu yang sekarang udah jadi negara masing-masing, negara sendiri-sendiri. Mereka saling berseteru satu sama lain. Ketika mereka berseteru dengan pemimpin kaum muslimin yang lain gitu, malah minta bantuannya sama negara Kristen. Seperti negara Kastilia, kerajaan Kastil, kerajaan Aragon, sama kerajaan Navarre, kerajaan Leon. Nah itu. Nah, kalau misalnya mereka berselisih nih sesama kaum muslimin, ini yang satu minta bantuan sama kerajaan Kristen. Minta pasukan. Oh, nanti saya akan kompensasi bayar pajak sekian ribu dinar ke kamu gitu. Ntar yang ini ke kerajaan Kristen yang lain gitu. Ya lama-lama akhirnya dikuasain sama dikuasain orang kafir. Betul. Nah, itu gitu. Ini di sini nih udah. Nah, sampai kemudian kaum muslimin ketika itu satu persatu wilayahnya habis, Pak. Itu tepatnya di tahun berapa ya itu? Ini khususnya Andalusia ya. Itu sampai yang pada akhirnya pecah lah gitu kan. Betul. Habis itu kira-kira di dalam sejarah di tahun berapa? Itu habis digrogotin gitu. Digrogotin, dikit-dikit digrogotin sampai tersisa di kira-kira tahun 1492 itu tersisa satu saja wilayah kaum muslimin di bagian bawah Andalusia. Sedikit doang. Di Granada. Itu Emirat Granada. Itu masih dikuasai. Itu masih dikuasai kaum muslimin itu. Dikit doang segitu. Itu tahun 1492. 1492. Nah, sampai toh akhirnya itu habis dikuasai juga. Sama kerajaan Kastil dan kerajaan Aragon. Sekitar tahun 1492. 92 juga itu. Ya puncaknya yang pada akhirnya itu di situ. Itu maksud dari azan terakhir di Andalusia kah? Nah, azan terakhirnya masih kira-kira beberapa tahun berikutnya. Oh, setelah 1492. Betul. Oke. Jadi kan ketika Granada mati-matian bertahan dari serangan-serangan kerajaan Kastil dan kerajaan Aragon, karena memang kerajaan Kastil sama kerajaan Aragon ini ketika kaum muslimin berpecah belah, mereka bersatu. Raja sama ratunya kawin. Oh, jadi bersatu. Jadi mana kawinnya kawin lari. Jadi capek dong. Jadi Ratu Isabella, Raja ada kerajaan Kastil ya. Sekarang saya yang nyanyi kan kayak dulu. Kayak konten yang lalu ya. Ada nyanyinya. Oke, Isabella itu menikah. Isabella ini ratu dari kerajaan Kastil. Nah, namanya Isabella. Ya. Nah, ada raja dari kerajaan Aragon namanya Ferdinand. Lah, si Isabella ini awalnya dia ini dijodohin sama raja Portugal. Nah, namanya Alfonso. Tapi nggak mau sama Alfonso. Tapi dia ogah. Nah, tahu jelek kali mukanya. Coba kita lihat dalam sejarah itu seperti apa. Kayak nggak mau sama Alfonso. Nah, kagak mau sama Alfonso, malah kabur dia. Si Isabella kabur. Oh, sempet kabur. Lah kawin lari sama Ferdinand. Nah, Ferdinand itu pada saat itu dia
Waktu itu dia pangeran dari kerajaan Aragon. Oh, pangeran. Pangeran, masih jadi pangeran. Masih jadi pangeran. Nah, sampai akhirnya dia naik tahta jadi raja setelah kawin lari kan. Naik tahta jadi raja. Lah, karena nikah ini dua orang nih, raja dan ratu, yaitu Isabella dan Ferdinand. Kerajaan Kastil sama kerajaan Aragon bersatu gitu. Makin besar dong. Jadi makin besar, kekuatan makin bertambah gitu. Lah kaum muslimin aja terpecah belah, ini dia bersatu. Ya udah kan akhirnya faktor-faktor kemenangannya dapat gitu. Jadi dikuasai lah sama dikuasai. orang kafir. Granada pun akhirnya dikuasai. Sultan terakhirnya adalah Sultan Muhammad ke-12. Sultan Muhammad ke-12. Abu Abdillah Muhammad ke-12. Orang Spanyol menyebutnya Boabdil. Boabdil. Boabdil, Abu Abdillah dari Abu Abdillah. Orang Spanyol menyebutnya Boabdil. Lah itu dia itu Sultan terakhir di Granada, Sultan terakhir kaum muslimin di Andalusia itu dia. Dia yang terakhir ya. Nah, ketika Boabdil menyerahkan kota itu, menyerahkan Granada kepada Isabella dan Ferdinand, itu ada traktatnya. Traktat itu? Traktat perjanjian. Oh, perjanjian. Ada perjanjiannya. Ada perjanjiannya. Iya. Nah, beberapa poin perjanjian itu adalah orang-orang Islam yang ada di Granada tidak boleh dipaksa masuk Kristen. Nah, itu perjanjiannya. Itu perjanjiannya. Oke, tapi dia yang muslim tetap muslim. Ya, muslim tetap muslim. Tidak boleh dipaksa masuk Kristen. Kebebasan beragama dan kebebasan melaksanakan ajaran agama Islam harus tetap dijaga. Oke nih, saya serahkan nih Granada, tapi perjanjiannya ini ya. Iya, dia setuju. Deal. Pada saat itu. Betul, janji dia. Tapi Pak ya, namanya juga orang kafir mah suka melanggar perjanjian. Datanglah ya seorang uskup inkuisisi namanya Ximenes Cisneros. Susah banget namanya. Oke, nah itulah Ximenes pokoknya. Cisneros, uskup Ximenes Cisneros. Ya, itu. Lah, uskup Cisneros ini orangnya ekstrim. Oh. Dia penasihat spiritualnya Ratu Isabella. Oke. Dia orang inkuisisi. Inkuisisi itu apa? Inkuisisi itu adalah pengadilan yang digelar oleh gereja Katolik. Yang itu khusus menyasar orang-orang yang dipandang melakukan heretik. Heretik itu sesat, bid'ah. Yang dipandang sesat. Iya. Nah, dalam konteks pandangan uskup itu. Betul. Oke. Nah, makanya orang yang dicurigai melakukan amalan-amalan yang tidak Kristiani, tidak Katolik, dianggap sesat, diambil, ditangkap, diseksa. Nah, makanya ada banyak orang penyihir, dituduh penyihir, diambil, disiksa gitu. Nah, termasuk kaum muslimin juga disiksa begitu oleh inkuisisi. Nah, awal-awalnya nih kenapa sampai bisa mereka itu kemudian melanggar perjanjian toh? Itu karena uskup Ximenes Cisneros ini ya memaksa orang-orang mu'alaf yang udah masuk Islam, yang baru masuk Islam untuk kembali lagi ke dalam Kristen. Oke. Nah, dikumpulin orang-orang yang baru masuk Islam. Balik lagi, kamu kan tadinya orang Katolik ya? Iya. Jangan, balik lagi kamu ke Kristen. Kalau nggak mau, sikat. Kalau nggak mau, ya disiksa sama inkuisisi gitu. Ya udah, akhirnya kan dipaksa. Lah, karena dipaksa itu di situ tuh. Kaum muslimin pada akhirnya melakukan pemberontakan. Pemberontakan Alpujarras itu ya, pemberontakan Alpujarras yang pertama. Gara-gara pemberontakan itu jadi kayak alasan untuk hanguskan, membinasakan kaum muslimin yang ada di sana. Iya, udah dikerahin tentara. Nah, untuk memusnahkan kaum muslimin. Ya kan? Nah, udah musnahkan kaum muslimin, perjanjian tadi dibatalkan. Sekarang kaum muslimin dipaksa masuk ke dalam agama Katolik. Kalau nggak mau, disiksa. Kalau nggak mau pasti dibunuh atau diusir. Gitu. Diusir mau kemana juga kali? Ya diusir gimana kan? Perlu biaya kali ya kan? Nah, perlu tenaga buat jalan ke tempat yang aman segala macam. Nah ya dipaksa masuk Kristen. Ya udah mau nggak mau masuk Kristen. Mau nggak mau terpaksa. Namanya dipaksa. Nah. Orang-orang Islam yang dipaksa masuk Kristen, yang akhirnya dia secara johir
agamanya Kristen, itu disebutnya Moriscos. Oke. Nah orang-orang Moriscos ini secara johir dia orang Kristen, tapi sebenarnya di dalam hatinya masih Islam. Oke, berpura-pura lah. Dia ibaratnya cuma masuk agama Kristen untuk menyelamatkan nyawa aja. Karena dipaksa itu. Betul. Makanya sekali-kali misalnya keadaan aman dia sholat gitu. Siang-siang mah, siang-siang mah ke gereja dia gitu. Tetap. Untuk sekedar terpaksa memperlihatkan diri bahwa nih Kristen. Tapi biar nggak diapain gitu. Ada kesempatan. Betul. Ada dia kesempatan. Beribadah, sholat. Tapi kalau ketahuan Pak, habis. Itu inkuisisi. Kejam. Ya kan? Nah, makanya selalu diawasi. Misalnya ketahuan wudhu, mandi apa wudhu. Itu makanya kan itu luar biasa, ya Allah, siksa gitu. Nah, ketahuan misalnya sholat ditangkap, ya, ketahuan puasa tangkap, ketahuan wudhu tangkap, pokoknya melakukan ibadah Islam, ya kan, tangkap, mau sholat puasa, wudhu aja gitu, ditangkap. Dilarang pakai gamis itu, dilarang pakai hijab, dilarang menutup aurat. Suruh buka aurat. Pakai baju harus baju barat. Nama nggak boleh, nama Abdullah nggak boleh. Ganti nama. Ganti nama Fernando gitu. Esmeralda gitu. Rosalinda gitu. Iya. Aisyah kagak boleh. Fatimah nggak bisa. Fatimah apalagi. Harus nama-nama Spanyol gitu, nama-nama telenovela gitu. Iya, betul. Aduh, juga dia telenovela. Oke lah. Iya begitu. Nah makanya karena semua itu kan jadi pressure kan. Jadi betul. Pressure. Muncullah fatwa nih. Fatwa namanya ini terkenal sekali, namanya fatwa Oran. Itu dari mana fatwa? Nah, dari seorang ulama yang tinggal di Afrika Utara yang sangat-sangat prihatin dengan situasi saudara-saudara kita di Andalusia. Beliau adanya di Afrika. Namanya ulama Syekh Al-Wahroni namanya. Syekh Al-Wahroni. Fatwa Oran. Dia berfatwa. Dia keluarin fatwa khusus untuk kaum muslimin di Andalusia yang itu kalau misalnya mereka itu orang Moriscos yang ditindas, dipaksa untuk Kristen, sholat dirapel boleh. Fatwanya gitu. Karena kondisi-kondisi tertentu. Karena sholat mati. Agak sulit. Iya. Gitu. Kalau ketahuan dihukum. Betul. Disiksa sampai dibunuh. Iya. Ibaratnya dijamak, bener-bener jamak itu sholat. Dirapel satu waktu. Iya. Tengah malam buta sholat. Karena keamanannya tidak dijamin. Mau mandi junub pura-pura berenang di laut. Aduh nyebur gitu, berenang di junub gitu. Gitu Pak. Ya semampu yang bisa dilakukan lah ya. Itu di dalam fatwa itu. Kalau disuruh makan babi misalnya. Makan sesuap 2 suap udah. Tapi jangan kayak enak ya lanjut. Jangan keterusan. Gak boleh. Kalau dipaksa untuk menghina Nabi Muhammad SAW misalnya, hanya di bibir aja. Hanya di bibir atau diplesetin. Muhammad misalnya. Iya, sebisa mungkin. Muhammad disebut gitu. Atau apa gitu ya. Sebut kayak diplesetin lah supaya tidak benar-benar menyebut nama beliau yang agung dan mulia gitu. Kalau misalnya itu suruh memuja ketat Yesus banget misalnya, dong, udah ketat itu. Makanya dikeluarkan fatwa kayak gitu sama Syekh Al-Wahroni untuk benar-benar menyelamatkan nyawa gitu, menyelamatkan hidup. Itulah kondisi kaum muslimin di Indonesia itu sekitar tahun 1492. Itu terus mereka tuh hidup sampai tahun 1500-an 1516 sekian gitu. Karena hidup kayak gitu berontak lagi, pemberontakan Al-Fujairah yang kedua itu azan terakhir. Nah, jadi itu di tahun 1500 itu malah udah 1500-an. Oke. Nah, di pemberontakan Al-Fujairah yang kedua ini karena udah saking muaknya udah hidup tersudut kita berontak aja. Nah, ketika itu pemberontakan dipimpin oleh Aben Humeya namanya. Nah, nama Spanyolnya
Fernando de Valor. Oh, Fernando. Iya. De Valor. De Valor. De Valor. Fernando de Valor. Tapi sebenarnya dia nama Islamnya itu Muhammad bin Umayyah. Muhammad bin Umayyah. Nah, orang Spanyol menyebutnya Aben Humeya. Yang jadi pimpinan untuk itu dia pemimpin pemberontakannya. Masih keturunannya Bani Umayyah juga. Gitu. Nah, di situ dia kumpulkan kaum muslimin ketika mau, kan ada pegunungan namanya Pegunungan Alpujarras. Di situ dia bikin basis pemberontakannya itu. Nah, disitulah makanya kemudian ketika mau pemberontakan itu digulirkan, mereka yang biasanya disuruh dipaksa untuk pakai baju barat, sekarang pakai baju Islam, kayak sorban, sudah mulai pakai gamis, udah nggak peduli lagi, udah kita orang Muslim menyembah Allah Subhanahu Wa Taala gitu, pakai baju Islam. Nah, azan, nah di sini satu tanda pemberontakan itu dimulai itu suara azan subuh-subuh. Itu awal untuk memulai pemberontakan. Betul, itu ibaratnya sebagai seruan untuk bel pemberontakan itu. Itulah kentongannya azan itu. Itu yang disebut di dalam judul ini, yang dimaksud azan terakhir di Andalusia itu. Betul. Itu berapa pasukan kaum muslimin pada saat itu kira-kira? Betul, jadi pasukan kaum muslim kita itu ketika ntar kalau dengan soal azan serbu gitu. Itu tandanya. Betul, itu tandanya azan. Nah, berapa jumlah pasukannya memang? Jangan disebutkan. Ya, tapi ada di buku ini. Iya, ada. Ada di buku ini. Nah, itu. Tapi apa yang azan pun ada di buku ada, ini. Iya. Nah, azannya begitu. Nah, disitulah makanya nanti kaum muslimin menyerbu titik-titik dari kekuatan tempur kerajaan-kerajaan Kastil dan Aragon itu. Ya walaupun pemberontakannya kan gagal, tapi ya, paling tidak cuma segitu. Ada upaya dan usaha kaum muslimin yang di Andalusia untuk terbebas dari tekanan-tekanan para penguasa pada saat itu. Yang lebih lengkapnya lagi apa yang terjadi, pasukan berapa yang azan siapa, itu ada di buku Om Niko dan Muhammad Isa, Om Isa, yang judulnya Azan Terakhir di Andalusia. Tentunya ini lebih lengkap. Iya dong. Ini lebih rinci, lebih lengkap. Jadi teman-teman yang mau lebih lebih detail ceritanya, ini ada di buku sini. Soalnya kalau saya biarkan beliau cerita tadi pasti dibongkar semua. Tapi banyak pelajaran yang kita ambil dari peristiwa ini, dari penaklukan Andalusia, kemudian dari kurang lebih 700 tahun ya. Andalusia dikuasai oleh umat muslim yang tentunya di bawah kekhilafahan Umayyah. Ya kan? Yang itu menghasilkan peradaban yang luar biasa. Tokoh-tokoh yang luar biasa. Ya kan, khususnya dari segi pendidikan ya. Ilmu pengetahuan, teknologi yang pada akhirnya umat Islam terpecah, kemudian sampailah ke tahun 1500-an. Ada umat Islam yang tersudutkan itu memberanikan diri untuk memperjuangkan keyakinannya. Betul. Yang tadinya nggak boleh pakai baju gamis, yang tadinya disuruh buka hijab, dia memakai hijab gitu kan. Dengan ditandai dengan azan. Lalu seperti apa ceritanya, teman-teman bisa baca buku di Azan Terakhir di Andalusia. Pasti seru. Dengar Om Isanya seru, apalagi bacanya. Ya, salah. Om Isa, terima kasih. Siap. Mudah-mudahan sukses bukunya. Amin. Sukses semuanya. Tentunya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ini mencerdaskan kita juga. Banyak pelajaran yang kita ambil. Betul. Perjuangan tentunya, kesabaran tentunya, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memantapkan kita, kan, memantaskan kita sebagai orang muslim yang tetap berjuang. Dan yang gak kalah penting, bahkan lebih pentingnya itu umat Islam maju jikalau umat Islam itu maju di bawah sistem naungan Islam, di bawah sistem khilafah Islamiyah. Sekali lagi terima kasih Om Isa, semangat nulis-nulisnya. Abis ini kira-kira mau nulis apa nih? Kalau ada rencana? Yang saya cukup menarik itu, setelah proyek ini, Om Niko Pandawa sedang menggarap buku Azan Pertama di Pajajaran. Pertama di Pajajaran. Itu. Kita tunggu. Masih dalam proses ya. Oke, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Sama Om Isa juga atau itu Om dia Niko sendiri? Om Niko sendiri. Kita doakan mudah-mudahan Om Niko dipermudah dalam menulis bukunya, yang tentunya ini menjadi ilmu tambahan, ilmu pengetahuan bagi kita.
Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Om Isa. Sama-sama Om. Sudah menemani saya. Ya kan? Mudah-mudahan gak bosan. Asik ya. Dan tetap sehat terus. Amin, ya, tetap amin. semangat dalam menulisnya. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Om Isa. Sama-sama. Dan untuk teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini, yang menyaksikan podcast saya dengan Om Isa ini, saya ucapkan terima kasih. Dan tetap sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.